Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang cerah ini, pagi ini kita dapat mengikuti perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat walaupun lewat via Zoom ya atau online ya, tapi kita berharap dengan perkuliahan online ini tidak mengurangi kualitas perkuliahan kita. Selawat dan salam senantiasa tercurah limpah juga kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan insya Allah pada umatnya Bos, sendiri. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat sampai dan di akhir yaumil nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ananda dan teman-teman sekalian, sebelumnya Bapak mohon maaf untuk perkuliahan memang Bapak skedulkan ke hari ini harusnya dari kemarin ya. Nah, memang biasalah kalau ada hal-hal yang weekend itu ada hal-hal yang mendadak juga gitu. Nah, makanya Bapak mohon izin untuk kita ganti skedulnya pada hari ini. Mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan anak-anak semua yang sudah uh, memahami keadaan ini dan terima kasih atas kehadiran di dalam perkuliahan hari ini. Anak-anak semuanya, pada hari pada kemarin kita membahas, ini sudah pertemuan ke-8. Jadi pada ini kita bicara masalah teori ya. Hari pertemuan kuliah hari ini masalah teori aja mengenai aspek-aspek syariah ya. Di minggu lalu kita sudah bahas mengenai modal kerja dan working capital. Memang Bapak belum kirim ininya ya. Bapak mau barengan dengan Excel ya. Nanti mungkin setelah ini, setelah perkuliahan ini sekaligus pertemuan yang ke-7 dan yang ke-8 Bapak kirimkan ya lewat WhatsApp grup, WA grup di kelas ekonomi syariah BC ini. Ya, kita pada hari ini kemudian kita akan mempelajari mengenai aspek syariah. Ini biasa informasi ya. Ini pertemuan ke-8 9 Juni aspek syariah. Jadi secara kita ada mutiara hikmah kita apa dulu di kaidah-kaidah fikih. Jadi diartikan jika tidak didapat seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya yang mampu dikerjakan. Jadi dalam syariat itu kalau bisa dikerjakan, dikerjakan gitu ya. Kalau nggak mampu semuanya, tapi sebagian dikerjakan. Jangan ditinggalkan seluruh apabila tidak mampu. Nah, jadi kita belajar pun juga seperti itu. Terus belajar, terus belajar. jika Walaupun tidak dapat seluruhnya, jangan tinggalkan ya, seluruhnya. Dikerjakan maksudnya. nah, pada pagi hari ini kita akan membahas juga mengenai syariahnya gitu. Ya, syariah terhadap ya terkait dengan manajemen keuangan ini. Apa aja sih komponen syariah? Ini materi dan tujuan pembelajaran. Jadi kita materinya ada 7 yang kita coba mau ulas juga di sini. Yang pertama Islamic worldview, gimana sih pandangan Islam ya, secara pandangan dunia terhadap Islam. Kemudian ada nanti mukosid syariah ya, mukosid syariah. Kemudian kita bahas juga mengenai fikih muamalahnya. Kemudian konstruksi akad syariah. Nah ya kan, ya akad syariah dan ada nanti klasifikasi akad, kemudian aspek-aspek syariah manajemen keuangan, dan terakhir tentu ada, nggak lepas ada kritik terhadap keuangan syariah. Jadi inti-intinya tuh bahwa keuangan syariah ini kritiknya sekarang tuh belum jauh beda dengan bank konvensional. Akad belum jauh beda, yang berbeda mungkin dari akadnya saja, tapi cara-cara apanya masih mirip atau memang belum ada perbedaan yang signifikan. Ya, oke.
Kemudian kita, nah ini pandangan eh, Islamic worldview. Worldview secara etimologi berasal dari bahasa Jerman. Sebenarnya ya apa ini pandangan ini bahasanya berasal dari bahasa Jerman itu Weltanschauung. Weltanschauung. Nah, istilah itu merupakan istilah penting yang merujuk pada bagaimana suatu komunitas atau budaya mengkonseptualisasikan realitas. Dan dari konsep inilah prinsip-prinsip etika, moral, dan nilai normatif muncul secara sadar atau tidak. Jadi di dalam bahasa Arab pun disebut ru'yat uli al-wujud au tasawur li al-wujud. Di cara melihat atau cara menggambarkan realitas. Nah, kemudian definisi menurut Buya Hamka, pandangan atau falsafah hidup Islam, kita lihat ya. Nah, ini pandangan atau falsafah hidup Islam. Jadi kita ini hidup adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Hanya pada Allah semata-mata. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu pandangan ini dari Ibu Yamka. Yang kemudian kita bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian adanya kehidupan akhirat yang abadi. Ini termasuk rukun iman ya, rukun iman yang apa nih yang terakhir lah ya. Percaya adanya hari akhirat. Kemudian manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Ya, kita sebagai ya yang dikasih akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita pergunakan lah ya. Ini apa rukun tadi adanya kehidupan akhirat. Nah, ini rukun iman ya, rukun iman yang kelima bukan keenam. Yang kelima, manusia diciptakan sebagai khalifah. Kehidupan manusia harus memberi manfaat. Jadi kita harus ada manfaat di muka bumi ini. Kemudian, nah ini ya kalau Mokasid ini terdiri dari dua buah kata ya, di mokasid syariah. Jadi mokasid dan syariah. Jadi intinya tuh tujuan-tujuan syariah lah. Apa sih mokasid mokasid syariah ini? Tujuan-tujuan syariah. Ada primer, ada sekunder, ada tersier. Ini kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan. Nah, ini tersier ini kebutuhan yang mewah. Ya, ini kebutuhan. Ya, kebutuhan pokok ini ya ini yang kebutuhan pokok nih. Apa yang secara asuhnya kebutuhan pokok yang tujuan pokok kita. Ya, kalau di makasid ini ya dua kata dia makasid dan syariah. Makasid artinya maksud dan tujuan. Nah, itu makasid, maksud dan tujuan. Yang syariahnya yaitu tentu hukum-hukum Allah yang sebagai pedoman manusia. Ya, dia juga ya. Kemudian tujuan yang hendak dicapai dari satu penegakan hukum. Nah, terkait dengan maqasid syariah lebih lanjut, ini juga dalam Imam Al-Ghazali ya, ada 5 tujuan syariah menurut Imam Al-Ghazali. Ada secara primer, berarti kebutuhan yang pokok ya, menjaga atau memelihara agama. Ya, hifzu ad-din, ya memelihara atau menjaga agama. Kemudian nanti ini lagi hifzu an-naf. Jadi memelihara diri atau menjaga diri atau menjaga jiwa. Yang kemudian memelihara akal pikiran atau hifzu akli. Ya, hifzu akli memelihara atau menjaga pikiran. Kemudian memelihara harta atau hifzu mal.
memelihara harta, dan yang terakhir dia memelihara keturunan. Ya, memelihara keturunan ini hifzu, ya, hifzu an-nas. Ya, hifzu an-nas, memelihara keturunan. Jadi kita coba pengertian dari satu-satu ya, pengertian. Ya, melihat, melihat. Ya, keturunan. Hifzu an-nasal. Oke, kita mulai dari memelihara agama. Oh, ini itulah ada 5 tujuan syariah menurut Islam. Jadi kita tambah dulu. Ada lagi 3 aspek menurut Maqasid syariah, tapi dari Abu Zahra. Apalagi aspek Maqasid syariah ada lagi tanda mendidik individu, menegakkan keadilan, dan menghasilkan maslahat atau manfaat. 3 aspeknya. Kalau kita lihat dari gambar ini, dari ya, gambar ini tujuan-tujuan syariah, ada dimensi individu, dimensi sosial. Jadi kalau individu menurut Al-Ghazali ini dimensi sosial menjawab dari si Abu Zahra. Tadi Bapak sebenarnya ada 5 aspek itu: menjaga agama, hifzudin, ya, menjaga akal, hifzu akli, menjaga diri atau nyawa, hifzunaf, menjaga harta, hifzumal, dan menjaga keturunan, hifzunaf. Ya, 3 aspek maqasid syariah: mendidik individu, menegakkan keadilan, menghasilkan maslahat. Ya, kemudian maqasid syariah Abdel Majid Najar versi Al-Ghazali ditambahkan. Versi Al-Ghazali ini ditambahkan apalagi ada aspek sosial dan lingkungan. Nah, ini maqasid syariah. Tujuan syariah atau maqasid syariah merupakan penerapan dari Islamic worldview dalam kehidupan. Bahwa dalam hidup manusia harus memelihara agama, akal, jiwa atau diri, harta, dan keturunan. 5 ini harus kita jaga. Manusia harus memperhatikan aspek pendidikannya, aspek keadilan, dan kebermanfaatan atau maslah. Terakhir, syariah juga bertujuan untuk memberikan manfaat bagi lingkungan dan sosial kemasyarakatan atau rahmatan lil alamin. Kita lihat juga apa sih memelihara atau menjaga agama. Sudah absen di Syakat? Halo, absen di Syakat, jangan lupa ya. Saya udah, Pak. Ya, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, lanjut. Kita memelihara dan menjaga agama, apa ya sih? Apa yang dilakukan kalau kita memelihara dan menjaga agama? Istilah. Jadi, menjaga agama itu memelihara atau menjaga agama. Caranya bagaimana? Tentu menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Kita tidak ada pemaksaan kehendak. Ya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agama. Itu juga memelihara agama. Tidak ada tekanan dalam beragama. Allah berfirman pun dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Ya, kemudian ditambahkan juga bahwa menerangkan bahwa menjaga agama dalam maqasid syariah merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah dan melawan saat Islam dihina atau dipermalukan. Ini. Oke. Kemudian memelihara atau menjaga akal. Ya, itu salah satu maqasid syariah. Apa itu? Akal ini merupakan yang membedakan lah. Akal pikiran ini salah satu yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Ya. Ini salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya.
bahwa akal itu akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang memelihara jiwa atau diri berdasarkan peringkat kepentingannya. Memelihara jiwa dapat dibedakan menjadi 3 peringkat, 3 perangkat. Yang pertama, daruriyat. Misalnya kita memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk bertahan hidup. Atau kita sebut ini apa namanya? Kebutuhan primer ya. Kebutuhan utama. Jadi seperti apa? Makan, minum, ya, berpakaian. Itu salah satu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan untuk mempertahankan hidup. Kalau tidak dilakukan, kita bisa juga akan, kenapa? Ya akan mati. Yang kedua, itu apalagi berdasarkan peringkat menjaga diri, hajiat. Hajiat ini ya melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindar kesulitan. Diperbolehkan berburu dan menikmati makanan lezat. Kalau di contoh yang lain itu menghindari kesulitan. Jadi seperti sholat jamak dan qasar bagi yang sedang bepergian. Yang jika dilaksanakan tidak akan mengancam eksistensi agama. Melainkan hanya dibebankan pada orang yang melakukannya. Kemudian tingkat yang berikutnya adalah tahsiniyat. Seperti ditetapkan bagaimana tata cara makan dan minum. Hal yang demikian itu hanya bersifat kesopanan. Dia ini mungkin salah satu juga contoh yang lain, dia mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah. Ini mungkin juga dicontohkan juga menutup aurat atau membersihkan badan yang jika tidak dilakukan tidak akan mengancam eksistensi agama. Tidak akan eksistensi agama serta tidak pula mempersulit orang yang melakukannya. Ini kira-kira tambahan pengertian dari tahsiniyat ini. Ya, kalau tidak dilaksanakan, ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit orang yang melakukannya. Selain itu, memelihara juga erat kaitannya dengan menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Berikut, apa yang dilakukan dengan memelihara atau menjaga harta. Ya, menjaga harta dalam pengertian di sini adalah pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Ya, muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki, harta kita ini tidak bersumber dari harta yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhoi. Jadi menurut si Azizul Humairah ya di tahun 2022 dia menyebutkan bahwa makna menjaga harta, mencari harta demi menjaga eksistensi dan menambah kenikmatan materi dan religi. Lebih lanjut, manusia tidak boleh menjadi penghalang bagi dirinya dan hartanya. Namun yang perlu ditekankan bahwa harta tersebut harus memenuhi 3 syarat. Yaitu didapat dengan cara yang halal, itu juga dalam memelihara dan menjaga harta. Pertama, didapat dengan cara yang halal. Yang kedua, dipergunakan juga untuk yang halal. Ya, dan dikeluarkan untuk ibadah dan bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Nah, ini pun lebih lanjut, ini menjaga harta itu juga ada sama dengan tadi tingkatannya. Ya, yang pertama itu daruriyat. Jika dilanggar esensi harta akan terancam. Misalnya tata cara pemilihan harta, larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Kemudian dari tingkat hajiat, yang jika dilanggar eksistensi harta tidak akan terancam, namun akan mempersulit orang yang bersangkutan, misalnya syariat tentang
jual beli dengan salam. Ingat nggak? Jual beli dengan salam. Jual beli dengan salam itu antara si penjual dan pembeli. Si pembeli dia memesan kepada si penjual, tetapi dia harus melunasi di awal. Sementara penyerahannya adalah di belakang atau di kemudian hari. Itu yang cara dengan cara salam ya. Syariat tentang jual beli dengan cara salam. Kemudian ada lagi yang tingkat yang tahsiniyat tadi. Di menjaga harta juga ada ya tingkat tahsiniyat, berpengaruh pada sah atau tidaknya harta tersebut. Misalnya ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Itu ya, jadi menjaga harta dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapat dengan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya memelihara atau menjaga keturunan. Ya, kemaslahatan utama yang dilindungi syariah itu melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia. Ya, generasi manusia untuk mencegahnya dari kepunahan. Mencegahnya dari kepunahan apa untuk mempertahankannya? Tentu orang ya upaya mengacu pada kebaikan dunia akhirat dengan cara seperti ya salah satunya melalui pernikahan. Poin pentingnya adalah kenapa dengan pernikahan lahir generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Ya. Menjaga seperti tambahan lagi nih bahwa menjaga keturunan ini tentu erat dengan perhubungan pernikahan. Dengan demikian akan lahir generasi penerus Islam yang dapat berkontribusi bagi dunia dan akhirat. Ya. Oke. Itu maqasid syariah yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Sekarang kita masuk kepada fikih muamalah. Kata fikih secara etimologi berarti paham, mengetahui, dan melaksanakan. Pengertian ini dimaksudkan bahwa untuk mendalami sebuah permasalahan memerlukan pengerahan potensi akal. Kemudian secara terminologi, pengertian fikih adalah pengetahuan hukum Islam. Nah, ini pengetahuan hukum Islam itu disebut dengan fikih yang lebih pasti. Bersifat apa? Amaliyah melalui dalil yang terperinci. Fikih juga didefinisikan sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang disyariatkan Islam. Menurut Ahmad Zarga mendefinisikan fikih sebagai suatu ilmu tentang hukum-hukum syara atau syar'i ya, yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dikeluarkan dari dalil yang terperinci. Apa ruang lingkup fikih ini? Ada perbuatan dan tingkah laku, yang kemudian ada hukum syar'i terkait perbuatan dan tingkah laku tersebut. Jadi fikih muamalah ini merupakan salah satu cabang dari ilmu fikih ya. Fikih muamalah ini seringkali dikait dengan aturan-aturan dalam kegiatan ekonomi Islam. Nah, ini karena seiring dengan cepatnya akselerasi wacana ekonomi syariah, fikih muamalah harus terus menerus menjadi bahan diskusi. Nah, ini di dalam buku fikih ekonomi Islam oleh Mardani, dia menyebutkan bahwa fikih muamalah terdiri dari dua suku kata, itu fikih dan muamalah. Ya, itu pengertian tadi secara umum. Secara etimologi fikih mempunyai arti paham, sedangkan terminologi fikih adalah tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah. Selanjutnya pengertian muamalah. Ya, pengertian muamalah menurut buku fikih. Menurut buku fikih muamalah klasik dan kontemporer
yang disampaikan oleh Ismail Nawawi dapat terbagi menjadi dua macam. Ya, ada pengertian secara luas, ada pengertian secara dalam artian sempit. Kalau secara luas, muamalah itu diartikan bahwa aturan dan hukum-hukum Allah yang mengatur manusia. Itu muamalah. Kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan manusia. Yang kita pahami selama ini kan muamalah itu jual beli ya. Oh, jual beli itu muamalah. Sebenarnya pengertiannya itu adalah mengatur manusia kaitannya dengan duniawi dalam pergaulan manusia. Itu dalam arti luas. Dalam arti yang lebih sempit, muamalah itu dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk apa? Mendapatkan atau memperoleh alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik. Itu makanya tadi berjual beli atau berniaga itu bagian dari si muamalah. Apabila kalimat fikih muamalah ini kita gabungkan menjadi satu, maka dia memiliki pengertian tersendiri. Jadi fikih muamalah itu dapat kita simpulkan bahwa hukum yang disyaratkan dengan metode dan prosedur tertentu oleh orang yang kompeten yang mengatur tentang hubungan kepentingan sesama. Apa contohnya nih? Aturan tersebut berkenaan dengan hubungan kebendaan dan persoalan ekonomi. Karena dia kan tadi berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia ya. Jasmani, keperluan jasmani. Ini apa? Berdagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama dagang, simpan barang atau uang, pengupahan, piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan atau pesanan. Itu kalau pergi dari fikih muamalah. Oh, hukum fikih. Jadi kita masih belajar hukum fikih. Hukum fikih atau output dari kajian fikih adalah istimbat atau kesimpulan hukum suatu perkara. Jadi hukum fikih itu kalau dibagi itu ada 5. Yang pertama itu wajib. Wajib artinya apa? Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ya, itu kalau wajib. Ya, kalau yang madub atau mandub dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Atau kita dengan ya sunnah ya. Kemudian haram. Haram Mas. berarti berlawanan dengan wajib ya. Kalau haram hukum fikih. Lah iya Berarti kemarin kan gue mas namanya. Kenapa? Mas kan ngomong main dikerjakan kita dia berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. sekarang kan kok Jadi sama dengan sunnah. Kemudian haram. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan dia berpahala. Ya. Kemudian makruh, dikerjakan dia tidak berdosa, ditinggalkan dia berpahala. Sementara mubah, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan tidak ini ya berarti kalau yang wajib ini ya seperti sholat itu kalau tidak dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan jadi kalau manduk, nah ini seperti sholat sunnah juga kan, kalau dikerjakan berpahala, ya, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi haram, haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berjudi, berzina, kemudian makruh dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Ya. Kemudian mubah dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan tidak berpahala. Selain kelima hukum ini dikenal juga 4 hukum lainnya, yaitu rukhsah, azimah, sahih, dan batil. Menurut Zahra Muhammad Abu 2016 usul fikih penerbit Jakarta Firdaus, lihat juga Hakim Abdul atau di Mabadi Awaliyah. Kemudian sumber hukum dalam fikih muamalah.
Dalam menyimpulkan hukum suatu perkara, ulama fikih mengkaji dan menganalisis teks dan konteks dari sumber hukum Islam. Bahwa hukum Islam itu sumber-sumbernya tentu dari sumber primer. Sumber primer berasal dari mana? Tentu dari Al-Quran dan hadis. Dan sumber sekunder sebagai berikut. Nah, ini sumber sekunder nih. Ijma, fatwa, kias, itisan, uruf, masalih, mursalah, zari'ah. Jadi kalau ijma ini lebih banyak kepada kesepakatan ulama. Kemudian fatwa, fatwa sahabat. Nah, ini kita bersama dengan ijma. Ijma itu kesepakatan itu akan mengeluarkan satu fatwa. Kias, analogi kepada permasalahan yang serupa. Istisan atau penyimpangan hukum karena alasan tertentu. Uruf atau kebiasaan yang berlaku. Kemudian masali mursalah atau mengedepankan unsur masalah. Kemudian apalagi yang sekunder zariah atau hukum penyebab perbuatan yang dilarang adalah sama dengan perbuatan tersebut karena akibat yang itu apalagi sumber sekundernya istisab. Ngapain? Atau kembali kepada hukum. Masak. Ya. Gue makan lontong. Dewan Nasional Syariah Nasional Majelis Ulama Sama. Indonesia merupakan contoh dari 5 ijma ulama yang mengkaji permasalahan umat kekinian yang belum diatur secara eksplisit dalam. Tapi itu soalnya kan dia pakai kayak tepung gitu. Dan hadis. Ya. Oke. Dalam fikih muamalah kita ada juga ibadah dan muamalah. Jadi fikih ini ibadah muamalah. Hukum asal dalam ibadah adalah terlarang. Maka suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dari segi muamalah, hukum asal dari sesuatu itu muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya atau memakruhkannya atau mengharamkannya. Ya artinya apa? Hukum asal dari sesuatu muamalah ini adalah diperbolehkan ya, mubah ya, dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya, memakruhkannya atau mengharamkannya. Ya. Kemudian hukum asal dari suatu ibadah itu adalah terlarang. Maka suatu ibadah tidak disarankan kecuali ibadah yang disarankan oleh Allah. Terus ada punya dasar itu ya untuk melaksanakan ibadah. Jadi kemudian kajian fikih muamalah antara lain muamalah maliyah. Maliyah ini tergantung dengan harta benda, ekonomi, keuangan, ada lagi yang fikih kaji